Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas latihan soal akhir bab hidrokarbon, materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Kali ini bagian A yang mau saya bahas, bagian pilihan ganda, karena nanti ada bagian B, C, D, sampai E kalau nggak salah. Ini ada 20 soal PG, soal pilihan berganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, atom karbon berada pada golongan 4A dan periode kedua dalam sistem periodik unsur. Konfigurasi elektron dari atom karbon adalah periode kedua, ini cari aja yang belakangnya 2. Tapi dia kalau golongannya 4, udah pasti P ya. 4A itu belakangnya pasti P. Ya, jadi bisa B, C, D, dan E. Tapi karena ini golongannya 4, berarti dari S 2 elektron, dari P juga 2 elektron, supaya 4. Jadi ini. Tapi ini 1S2 harusnya. Typo ya, mungkin ya. C itu kan 6, 1S2, 2S2, 2P2 harusnya. Kita ambil dari sini. 2 ini periodenya ya. Sedangkan 2 yang di atas kita jumlahkan jadi 4A. Kalau P itu belakangnya berarti dia golongan A. Yang B lah ya. Nomor 2, karbon dapat membentuk berbagai macam senyawa dikarenakan kekhasan yang dimiliki oleh atom karbon tersebut. Berikut yang bukan kekhasan atom karbon adalah perikatan dengan 4 atom lain bisa, seperti misalnya CH4 kan. Membentuk rantai terbuka atau tertutup? Iya. Alifatik atau alisiklik ya. Membentuk ikatan rangkap dengan atom karbon lain? Ya, jadi bisa single, double, bahkan triple. Yang D, karbon hanya dapat membentuk ikatan tunggal. Jelas salah. Ini bisa tunggal, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Karbon dapat membentuk rantai yang panjang? Ini juga benar ya. Jadi banyak senyawa karbon, CC-CC-nya itu panjang ya. Jadi yang bukan adalah yang dadu. Nomor 3, jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada senyawa hidrokarbon berikut secara berurutan adalah. Jadi kalau dia primer, kalau C itu kan tangannya 4 ya. Jadi yang namanya primer dari 4 tangannya itu satu saja ke C lain. Sisanya ke hidrogen. Atau kalau mau simple cari saja yang CH3. Primer itu biasa dikasih 1 0 gitu ya, kayak pangkat gitu ya. Jadi yang CH3 itu primer semua. Langsung kelihatan primernya ada 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau nggak D, yang E. Untuk yang sekunder, dari C yang punya 4 tangan, ada 2 ke C lain, 2 lagi ke H. Atau simpelnya cari aja yang CH2. Nggak ada CH2, makanya sekundernya 0. Udah ketahuan nih jawabannya yang dadu. Yang tersier, dari 4 tangannya, ada 3 yang ke C lain, satunya ke H. Atau cari aja yang CH. Ini ada nih. Tersier. Kalau 4, ya semua tangannya berikatan dengan C lain. Ini udah pasti nih. Kuartener. Jadi primernya 6, sekundernya nggak ada, tersiernya ada 2, kuartenernya ada 1. Yang dadu. Nomor 4, suatu senyawa hidrokarbon terdiri atas 4 atom C primer, 2 atom C sekunder, yang mengapit 1 atom C kuartener. Senyawa hidrokarbon yang sesuai dengan keterangan tersebut adalah, nah kalau saya mulai itu biasanya dari kuartener dulu. Jadi kuartener itu kan dari 4 tangannya, semuanya berikatan dengan C. Ini kuartener ya. Lalu sekundernya ada 2.
Ini kalau saya buat seperti ini, nah ini sekundernya 2, ini sekunder. Udah nih langsung karena nggak ada tersier kan. Jadi primernya otomatis nih 1, 2, 3, 4. Udah pas. Saya tulis ulang. Nomori. Berarti ada cabang di nomor 2 sebanyak 2 buah. 2,2 dimetil. Induknya 5 berarti pentana. 2,2 dimetil pentana yang A. Nomor 5, senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh ditunjukkan oleh alifatik ini artinya rantai terbuka. Nggak tertutup lah pokoknya ya. Tidak jenuh itu ada 2 kemungkinan. Ada C dengan C yang rangkap 2 dan juga rangkap 3. Kalau yang tunggal itu yang alkanah, yang 1 ya. Oke, jadi kayak yang A ini kan udah jelas salah ya. Kalau dia mau buat ini 2, nanti C-nya di sini tangannya jadi 5. Ini tangannya jadi 5. Ya, antara kemungkinan nih ya saya buat kalau ini mau jadi CH2 ini harus single supaya sesuai. Atau kalau memang ini harus rangkap, ini harus CH. Nah, ini yang jenuh, ini tidak jenuh. Nah, jadi udah ada yang typo nih dia A ya. Yang B, CH3C. Ini kalau CH3 2 kali ini di tengah-tengah, artinya dia tuh buat aja 1 ke atas, 1 ke bawah. CH2, CH3. Ini single semua, berarti jenuh ya. Yang C, ini ada C. Ini dia mengikat 2 buah CH3. Ini 1, 1. Ini juga nggak bisa ya, harusnya ada 1H di sini. Atau CH3-nya ada 3. Typo lagi nih. Lanjut CH2, CH2, CH3. Tunggal semua, jenuh. Yang D, nah ini di sini juga ada lagi ya, masalah lagi nih. CH2 pasti sebelahnya akan rangkap supaya jumlah C-nya mengikat 4 tangan gitu lah. Ini CH, CH, CH3-nya bisa taruh atas atau bawah. CH3. Nah, ini tidak jenuh. Kalau yang E, CH3, CH2, CH. Nah, ini CH3-nya ke atas, ke bawah. Terus CH2, CH3. Ini lagi tangan C yang ini 5. Ini banyak banget ya typonya ya. Tidak jenuh. Ini hapus saja hanya. Udah. Jadi opsinya mau yang A tapi diedit. Yang dadu juga diedit, terserah. Tapi yang penting tahu caranya ya. Saya lanjut aja nomor 6. Berdasarkan rumus molekulnya, senyawa hidrokarbon berikut yang kemungkinan membentuk senyawa siklik jenuh adalah siklik itu tertutup, jenuh itu tunggal. Ikatan CC-nya tunggal. Nah, kalau jenuh itu alkana ya. Sikloalkana gitu ya. Jadi tinggal bongkar aja. Saya mulai bongkar dari yang B ya. Karena kalau yang A kan nggak mungkin. C-nya 2 gimana mau siklik di C2. C-nya 3 seperti ini. Nah, ini namanya siklik ketutup. Kalau diisi hidrogen di sini, ini jadi C3H6. Sementara di sini C3H4. Nggak mungkin. Paham ya? Yang C ada 4 buah, jadi buat aja dulu segi 4 seperti ini, tutup dia. Isi hidrogen 2, 2, 2, 2. Nah, ini C4H8. Udah, yang C jawabannya. Kalau mau bongkar D dan E, saya yakin bisa ya.
7 senyawa hidrokarbon berikut yang tergolong alkuna adalah pola dari alkuna itu CN, H2N, min 2. Opsi yang tepat itu yang E. Karena kalau N-nya 7, hanya 2 kali 7 min 2. 14 min 2, 12. Yang E ya, nomor 7. Nomor 8, bensin merupakan fraksi minyak bumi dengan rentang titik didih 70 sampai 140 derajat Celcius. Bensin digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang mengandung senyawa hidrokarbon berikut. Ada 2, X dan Y. Nama UPEC senyawa X dan Y adalah, bongkar dulu yang X, CH3. Nah, kalau ketemu CH2 sebanyak 5 kali, ya tulis aja ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup dengan CH3-nya. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti normal heptana. Jadi opsinya kalau nggak C, D. Yang E, yang B, yang A salah. Tinggal bongkar senyawa yang Y. Nah, hati-hati bongkaran yang Y inilah. Ini saya mulai dari sini. Ada C. Dia mengikat 3 buah CH3. 1, 2, 3. Lalu CH2. Lalu CH mengikat 2 buah CH3. Satu lagi mau ke atas ke bawah bebas. Nah, kalau gini kan kita nomori dari sini ya. Ini cabangnya ada di nomor 2, 2 buah, nomor 4, 1. 2, 2, 4, trimetil. Induk 5 berarti pentana ya. Ada nih yang C. Sembilan, perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut. Nama UPEC yang sesuai untuk senyawa tersebut adalah. Nah, di sini hati-hati nih ya, C2H5 seperti ini. Saran saya dibongkar aja. Karena belum tentu dia jadi cabang, bisa aja dia bagian dari induk. Saya bongkar ya di bawah ya. CH3, CH. C2H5 itu kalau dibongkar jadi CH2, CH3. Ada CH2, CH, rangkap C. Bongkar lagi, CH2, CH3. CH2, CH3. Nah, kalau kita buat yang ini sebagai rantai utamanya, rantai induknya, itu jumlah C-nya ada 7. Tapi ketika kita bongkar C2H5-nya, ini kita lihat ya. Ini jadi rantai utamanya ini. Nah, kalau kita hitung jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebih panjang, jadi lebih prioritas. Gitu ya. Jadi ini salah induknya. Jadi C2H5 tadi malah jadi induk. Ada cabang di nomor 6, metil. Di nomor 3 ada etil. Jadi 3 etil, 6 metil. Ini NA-nya ya, 3 oktena. Yang E. 10, nama UPEC yang sesuai untuk senyawa alkuna berikut adalah, selama masih ada C2H5 seperti ini, bongkar aja. Ke atas CH3, ke bawah CH2, CH3. CH2, C triple CH. Si unanya kan harus dapat nomor 1 ya, nomor kecil. Jadi 1, 2, 3, 4 ke bawah. Jadi ada 6. Ya, induknya. Ada cabang di nomor 4 sebanyak 2 buah.
4,4 dimetil 1. Kalau 6 itu hex ya, jadi heksuna. 44 dimetil 1 heksuna yang dadu. Perhatikan struktur garis senyawa hidrokarbon berikut. Ada senyawa A dan B. Berdasarkan struktur tersebut, pernyataan berikut yang paling tepat yaitu senyawa A dan B punya rumus molekul yang berbeda. Salah ya. Kenapa? Karena jumlah C-nya sama-sama 5. H-nya juga udah pasti sama, berarti rumus molekulnya sama. C5H12. Yang A dan B merupakan pasangan isomer posisi. Salah. Ini alkana ya. Jadi dia mainannya isomer kerangka. Yang C, A dan B merupakan pasangan isomer kerangka. Nah, ini benar. Karena satunya itu induknya 5. Jadi ini kan normal pentana ya, induk 5. Yang satu lagi ini 2 metil butana, induknya butana. Jadi kerangkanya udah beda. Tapi jumlah CH-nya sama. Makanya isomer kerangka. Senyawa A punya titik didih lebih rendah? Salah, lebih tinggi. Jadi ada cabang malah titik didihnya lebih rendah daripada yang rantai lurus. A dan B sama-sama tergolong hidrokarbon tak jenuh? Salah, harusnya jenuh. Karena ikatannya tunggal semua. Yang C ya, untuk 11-nya. 12 isomer posisi dari senyawa hidrokarbon ini adalah, jadi bongkar aja. Ini alkuna ya. Triple bond C. CH2 3 kali, tulis aja CH2, CH2, CH2. Tutup dengan si CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 heksuna. Karena yang ditanya isomer posisi, maka jawabannya bisa 2 heksuna dan 3 heksuna. Jadi ini bisa pindah-pindah. 6-nya harus tetap sama. Yang mana yang mungkin itu yang dadu. Jadi CH3, CH2, C, triple C, CH2, CH3. Perhatikan jumlah C induknya 6, sama dengan yang di atas. Yang berbeda tinggal posisi si unanya. Ini 3 heksuna. 1 heksuna dengan 3 heksuna itu isomer posisi yang dadu. (13) Senyawa dengan rumus molekul C8H18 yang punya titik didih paling tinggi adalah, ya jadi yang rantainya lurus ya, nggak pakai cabang, itu yang paling tinggi. Udah jelas, langsung yang A jawabannya. Normal oktana. 14. Diketahui rumus struktur senyawa alkana berikut. Ada 3 ya. Urutan senyawa dengan titik didih paling rendah hingga paling tinggi. Jadi dari rendah ke tinggi. Gini, jumlah C-nya dulu dihitung. 1 itu ada 3C. Senyawa 2 ada 4C. Senyawa 3 ada 4C juga. Jadi udah pasti yang paling rendah titik didihnya senyawa 1. Lalu antara 2 dengan 3 sama-sama punya C sebanyak 4, mana yang titik didihnya lebih tinggi? Yang 2 lebih tinggi. Kenapa? Karena yang 2 itu rantainya lurus. Tidak ada cabang lah. Kalau yang 3 itu kan ini CH3 cabang. Jadi kalau ada cabang, titik didihnya makin rendah. Jadi 3 itu lebih rendah dari 2. Atau bisa dikatakan 2 yang paling tinggi. 1 paling rendah, 3 yang tengah-tengah, 2 yang paling tinggi. 1, 3, 2. Yang bravo. Penamaan senyawa berikut yang sesuai dengan UPEC adalah, ini geometri ya, cis atau trans. Kalau dilihat kan ini ada
CH3 ada di sisi yang sama-sama di atas. C2H5 pun sama-sama di bawah. Jadi kalau ada gugus yang atau kumpulan atom yang sama posisinya, itu namanya cis. Jadi cis, cis, cis. AC atau E. Nah, bongkar lagi ya kalau belum terbiasa menamain secara langsung seperti ini. Ingat, bongkar dulu C2H5, CH3, CH2, lalu ke C ini, lalu ke CH3 ini, taruh aja di atas atau di bawah boleh. Lalu rangkap, lalu ke C ini, CH3-nya buat aja di atas, bongkar lagi C2H5-nya, CH2, CH3. Udah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang di nomor 3 dan 4. Ini cis ya tadi ya. 3,4 dimetil 3 heksena. Karena enanya, rangkapnya ada di nomor 3. Ada nih yang C. Nomor 16 diketahui struktur senyawa hidrokarbon sebagai berikut. Apabila senyawa tersebut direaksikan dengan HCl, maka struktur produk utama yang dihasilkan yaitu, tulis lagi CH3CH, rangkap C, CH3, CH2, CH2, CH3, tambahkan HCl. Jadi ini namanya adisi ya. Adisi itu pemutusan ikatan rangkap. Ini Markov-Nikov ya. Jadi yang diserang itu rangkap ini. Jadi kita fokus aja ke C yang ini dan ini. Atau nomorin dulu aja ya. Fokus aja ke C2 dan C3. Nah, jadi rangkap ini nanti akan menyerang si hidrogen ini. Maka pasangan elektronnya, pasangan ikatan ini akan lari ke C. Jadi C-. Tinggal nanti C ini masuk ke C2. Cl ini masuk ke C2 atau masuk ke C3. Nah, jadi menurut Markov-Nikov, si Cl akan masuk ke C yang lebih sedikit hidrogennya. Ke C dengan jumlah H sedikit. Kalau dilihat, C2 ini punya satu buah hidrogen yang terikat langsung. Kalau C3 dia habiskan tangannya, nggak ada yang berikatan dengan hidrogen. Jadi ini akan lari ke C3. Mau nggak mau, H-nya ini akan lari ke C2. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya CH3 ini putus. Ini belum. CH-nya dapat satu lagi jadi CH2. Rangkapnya putus. Adisi ya. C ini dapat Cl. Ini tulis ulang aja. Tinggal nomori. Jadi 3 kloro, 3 metil, induknya 6 heksana. Ini kloro walaupun dia awalan K, tapi kesepakatannya dia pakai versi Inggrisnya, dia diawali dengan huruf C ya. Jadi harusnya 3 kloro, 3 metil heksana. Di sini semuanya metil duluan. 3 metil, 3 kloro heksana. Yang dadu ya. (17) produk mayor yang dihasilkan dari reaksi metil propena dan HBr pada kondisi adanya senyawa H2O2 adalah, ini peroksida ya, H2O2 ini. Kalau ada peroksida jadinya dia nanti anti Markov-Nikov atau kebalikan dari Markov-Nikov tadi. Jadi propena dulu, C-nya ada 3. Lalu ada ena-nya ya, rangkapnya. Lalu ada metil di sini. Nah, kalau ada cabang itu nggak mungkin di ujung-ujung. Udah mau nggak mau di nomor 2.
Sini. Isi hidrogen. Baru tambahkan HBr dengan H2O2. Kalau tadi di yang normal Markovnikov itu, H ini akan masuk ke C yang banyak H. Tapi dengan adanya H2O2 ini, maka si H ini masuk ke C yang lebih sedikit H-nya. Br lari ke C yang banyak H-nya. Jadi kita fokusnya ke C. Ini nomori dulu ya. 1 dengan 2 saja. Karena rangkapnya ada di posisi 1 dan 2. Ya. Jadi, ini kita nggak ganggu yang C3. C2 ini hanya kan nggak ada. C1 hanya 2. Maka H lari ke C yang sedikit H-nya. Berarti lari ke posisi 2. Ada H. Atau mau ditempelin H-nya nggak apa-apa. Rangkap putus. Namanya juga adisi ya. CH2 kedapatan 1 buah Br. Karena Br masuk ke C yang banyak H-nya. Nah ini dia. Maka opsi yang tepat yang dadu. Gitu ya. Jadi anti Markovnikov itu kalau ada peroksida masuk. Jadi kebalikannya ya. Jadi H masuk ke C yang lebih sedikit H-nya. Sedangkan Br-nya masuk ke C yang lebih banyak H-nya. 18. Suatu hidrokarbon dibakar sempurna menghasilkan 8 mol CO2, 8 mol H2O. Senyawa tersebut, jadi anggap aja X dan Y ya. Dibakar tuh plus O2. Pembakaran sempurna itu CO2 plus H2O. 8 mol ini jadikan aja koefisien. Jadi 8 CO2, 8 H2O. Langsung dapat kan C-nya di kanan tuh 8, maka X-nya juga 8. H-nya 16, maka Y-nya 16. Atau senyawa itu adalah C8 H16. 8, 16 itu 2 kali lipat ya. Itu pola dari alkena. Yang A butana buang, pentana buang. Udah tinggal C. Dari mana kita tahu yang C ini 8 buah C-nya? Hex itu kan 6. Dimetil artinya metilnya ada 2. 1 metil 1 C, 2 metil 2 C. Pas. C8 H16 23 dimetil heksena. 19. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami reaksi substitusi ditunjukkan oleh substitusi itu bergantian. Jadi tidak ada perubahan rangkap single rangkap tuh nggak ada. Ya. Jadi yang substitusi itu yang A. Kalau diperhatikan dari C2H6 ada 1 H yang hilang, ya kan? C2H6. Tambah dengan Cl2. Jadi tukaran aja nih. Misalnya ini join dulu jadi HCl. Maka satu lagi sisanya CH. Nah ini dia join sama Cl yang satu lagi ini. Atau C2H5Cl plus HCl. Ini single tetap single kan, single bondnya tetap single bond, gak ada perubahan. Jadi yang A. Kalau yang B rangkap jadi single, itu namanya adisi. Ini juga sama ya, rangkap putus jadi adisi. Ini juga rangkap putus adisi. Ini single jadi double. Ini kebalikannya, eliminasi namanya. Jadi substitusinya yang A ya. Terakhir 20, perhatikan beberapa reaksi hidrokarbon berikut.
Yang satu etana jadi etena. 2 propana jadi propil klorida. Jenis reaksi maksudnya nih ya. Jenis reaksi yang sesuai untuk reaksi 1 dan 2 adalah etana itu C2H6 berubah menjadi C2H4. Ini ikatannya single semua. Di sini rangkap. Single jadi rangkap namanya eliminasi. Yang kedua, propana C-nya ada 3, single semua, berubah menjadi propil klorida. Ada 1 Cl. Hanya nggak berubah. Ini 3, 2, ini jadi 2. Yang seperti ini substitusi. Ya kan? Karena cuma pergantian saja 1H diganti dengan Cl. Jadi opsi yang tepat adalah eliminasi dan substitusi yang E. Oke, selesai ya 20 soal latihan soal akhir bab hidrokarbon. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.